Sesuai dengan surat panggilan sidang dari Dewan Kehormatan Daerah Pradi DKI Jakarta, dengan ini diberitahukan bahwa Dewan Kehormatan Pradi DKI Jakarta telah melakukan sidang terbuka untuk umum terkait dengan pengaduan pelanggaran kode etik di mana Hotman Paris Hutapea telah mendengarkan putusan dari Dewan Kehormatan Daerah Pradi DKI Jakarta, memutuskan sebagaimana telah diumumkan lewat Zoom dan terbuka untuk umum. Maka seperti inilah reaksi dari Hotman Paris yang ditemani oleh Desire Tarigan mendengar hasil putusan Dewan Kehormatan Daerah Pradi DKI Jakarta. Inilah posisiku di Bali sama Maju bang, sini bang, maju bang. Masa nggak boleh masa melanggar kode etik kalau nggak relevan, masa berenang di Bali pakai celana kolor katanya itu melanggar kode etik advokat lagi. Jadi mulai sekarang, mulai minggu depan Hotman ke Bali akan memakai jas pada saat berenang. ya benar nggak? Jadi kan majelis sudah bilang dia berfoto dengan wanita cantik itu urusan dia katanya. Kenapa dia juga ke foto? Dan itu kan foto-foto 10 tahun lalu yang sudah banyak banget. Jadi kalau ada wartawan yang cantik naksir sama aku, berfoto harus jarak 2 meter ya. Ya bukti-buktinya. Kalau putusannya boleh. Oh, buktinya doang. Jadi kan dia kan minta tadi minta agar bukti-buktinya PP kan. Ya itu nggak boleh. Tapi kalau putusannya kan terbuka untuk umum. Aman. Gimana? Tadi kan hakinya bilang terbuka untuk umum. Sekarang pengaduan saya. Yang kedua. Oke. Kalau yang kedua 1 lawan 4. Oke bang, siap. Oke bang, lanjut bang. Jangan lupa ya nanti dia juga lagi saya kode etik. Beberapa waktu yang lalu, Desire Tarigan ungkapkan jika perdamaian antara dirinya dengan Hotma Sitompul belum terjadi karena adanya permintaan dari pihak Hotma Sitompul yang meminta Desire Tarigan untuk mengganti kuasa hukumnya, yaitu Hotman Paris. Lalu, seperti apa tanggapan Hotman Paris atas permintaan dari pihak Hotma Sitompul tersebut? Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan damai. Kita masih menunggu, tapi tidak ada kesepakatan. Kenapa? Pasti pertanyaannya itu kan, kenapa nggak ada? Karena saya di kesepakatan perdamaian itu diminta memutuskan kuasa hukum saya, di mana saya ini perempuan yang punya kuasa hukum cuma 1. Sementara pihak Pak Hotma kuasa hukumnya segitu banyak, saya nggak pernah protes, nggak pernah ngomongin. Saya yang punya kuasa hukum 1, kalian bisa bayangkan kalau saya nggak punya kuasa hukum, saya bukan orang hukum dan nggak ngerti hukum kan. Nah itu aja, tapi oleh sebab itu perdamaian tidak tercapai. Pak Hotman Paris kan dia sebagai kuasa hukum, dalam arti kata dia tidak mempengaruhi ataupun menghambat apapun, dia hanya mengikuti kemauan saya. Jadi kita juga nggak bisa menanyakan beliau bagaimana, itu kan keputusannya semua keputusan saya ya, bukan keputusan Pak Hotman Paris. Ini kan berlarut-larut nggak kelar, mungkin terganggu juga nggak sih ke pekerjaan ini? Ya pasti terganggu lah, pasti terganggu, pasti menyita pikiran kita. Kita juga mau selesai cepat, tapi ya itu tadi saya berharap beliau berhenti memakai orang lain, menciptakan konflik yang lebih melebar ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Sebagai laki-laki kan mestinya lebih gentleman, selesaikan kalau memang mau cerai atau mau ini ya udah diselesaikan dengan baik-baik gitu. Kenapa mesti berlarut-larut seperti ini kan? Ya itu supaya jangan memakai orang lain, menciptakan konflik baru, selesaikanlah secara gentle. Untuk seluruhnya meningkat bahwa oleh karena pengaduan dari pengadu sudah terbukti, maka dengan demikian pengadu mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya yang timbul dari perkara ini. Amar putuskan berdasarkan pertimbangan tidak tersebut di atas, Majelis Kehormatan pada Dewan Kehormatan Daerah Pradi DKI
memeriksa dan mengadili perkara kode etik advokat Indonesia dengan ini memutuskan satu, menerima pengaduan dari pengadu. Dua, menyatakan pengaduan dari pengadu Dr. Hotma Sitompul SKM tidak terbukti. Tiga, menyatakan teradu Dr. Hotman Paris Sukapnya SKM NIA nomor 93101193 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik advokat. 4. Menghukum pengadu untuk membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah. Demikian putusan ini dibuat dalam rapat musyawarah majelis tanggal 15 September 2021 yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Dr. J.R. Sidabuta SHM MSCB dengan Hadisoni Usula Isra MHCP SB, Dr. Binoto Nagapya SHM dan Hukum Sendana Garanya SH MAB dan Dr. Fitra Neni SKMSI masing-masing sebagai anggota majelis, serta Rosada Fahrul Nisa SH sebagai panitera pengganti, dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 29 September 2021 yang dihadiri pengadu dan teradu. Jakarta 29 September 2021, Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi. Ketua Dr. J.R. Sidabuta SK MM MSI. Merasakan ini, silakan. Tidak dirasakan ini, silakan. Pertama, kami nyatakan kami tidak terima dan akan nyatakan lagi. Kedua, ini sidang terbuka berarti bisa dipublikasikan keputusannya. Dan apakah perlu berkas itu terbuka untuk umum? Itu pertanyaan kami. Karena kami perlu membuka semua dari P1 sampai terakhir, dari P1 sampai semua berkas perkara akan kami buka pada masyarakat supaya para advokat juga bisa melihat ukuran apa yang ada yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan. Pertanyaan saya, apakah seluruh berkas boleh dipublikasi? Terima kasih majelis. Untuk arahan saya bukan terhadap putusan. Untuk putusan kami tidak berterima kasih. Jadi sesuai ketentuan, kalau masih dilakukan upaya banding itu tidak boleh dipublikasikan, ya, tidak boleh dipublikasikan. Ya. Tapi kalau sudah putusan yang keras, silakan umum juga boleh mengetahui. Ya. Tapi kalau masih ada upaya banding tidak boleh dipublikasikan. Sekian, ya. Hanya keputusan ini yang bisa majelis. Ya. Apakah hanya keputusan ini yang bisa dipublikasikan? Dan ini sedang terbuka. Ya. Itu artinya sidang terbuka, putusan ini terbuka untuk ini, ya, terbuka. Itu sebabnya terbuka untuk umum. Nanti kalau mempublikasikan, padahal para pihak belum menerima putusannya, ya maka secara logikanya tidak boleh dipublikasikan. Baik, kembali silakan. baik kami kata majelis berarti tidak bisa dipublikasikan. Siapa yang mempublikasikan akan terkena masalah. Ya kalau putusan ini boleh, artinya dikomentaris dan sebagainya tidak boleh. Ya. Kalau mempublikasikan, ya, mengenai putusan ini namanya terbuka untuk umum, silakan. Ya. Tetapi
ada upaya banding, tidak boleh dipublikasinya, dipublikasikan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih sudah disampaikan semuanya. Kami mengerti, kami menyimak, tapi kami tidak paham. Dia satu keberatan. Kalau kami akan mengajukan banding, itu adalah hak kami dan tentunya kami akan lakukan sebaik mungkin. Cuman saya mesti sampaikan bahwa saya majelis boleh menilai saya pun sebagai ragu yang tidak berhukuman boleh menilai bahwa saya menyatakan bahwa persidangan yang dilakukan oleh majelis dalam dua perkara, dua-duanya tidak fair. Dua-duanya tidak fair. Nanti saya akan mengungkapkan dibanding, ya, dalam kaitan pengaduan ke saudara Faris, ya seolah-olah semuanya apa yang dia katakan itu betul, apa yang kami lakukan betul. Sebaliknya dalam pengaduan kami, semuanya yang kami lakukan itu tidak betul. Semua yang dinyatakan ini terjadi tidak fair di sini, ya. Tapi nggak apa-apa kok, ya. Ada hakim yang tinggi, ada Tuhan yang itu. Yang proses nggak bicara mana, ada aja. Saya cuma bilang itu sama bahwa satu dia karena di novel mengatakan bahwa kami masih terdaftar, oke, silakan aja menurut versinya. Tapi saya bisa buktikan juga bahwa sejak Pradi SAI, saya sudah dulu sebagai dewan penasehat Pradi SAI, itu membuktikan bahwa saya sudah terdaftar lagi. Untuk itu saya tidak mengakui putusan. Terima kasih. Oke majelis, dengan hormat saya cuma ingin supaya kita semua bisa bertenang. Kalau tadi dalam pertimbangan ada yang bilang para advokat harus saling menghormati, kalau nggak supaya saling menghormati, bukan satu pihak saja. Ya, kalau kita di sini dibilang teman-teman dibilang tidak sopan, tidak, apakah majelis menilai pengadu itu sopan? Ya, terima kasih. Kita semua punya hati nurani. Apakah seorang Faris dengan membawa-bawa istrinya klien saya, ya, di dekat sedangkan segala macam, itu untuk kepentingan apa? Katanya harus menjaga hubungan antara keluarga, antara hukum dan sebagainya. Itu menjaga apa? Atau mempermalukan? Silakan tanya sama diri kalian sendiri. Dan tutup aja. Terima kasih. Nggak usah. Bahwa putusan ini kan terbuka untuk umum. Jadi kalau putusan ini dibuat oleh wartawan tidak salah karena yang tidak boleh bukti-buktinya, tapi putusannya terbuka untuk umum. Terima kasih. Putusan ini terbuka untuk umum. Artinya oleh wartawan atau siapapun itu bisa dikutip di dalam media masing-masing. Hanya itu pertanyaan saya. Itu saja, bukan bukti-buktinya. Boleh ya?